Sobat muda dimanapun berada, ada beberapa hal menarik yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji bagi para jamaah yang akan menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Apa saja diantaranya? Simak pembahasan berikut. Sobat muda dimanapun berada, ada 3 hal yang perlu kita fahami dan perlu kita luruskan barangkali pemahamannya ketika yang berkaitan dengan ibadah haji. Yang pertama, ada sebagian orang menunda-nunda ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima karena merasa bahwa dirinya belum layak, dirinya belum memiliki akhlak yang baik, dirinya belum mampu beribadah dengan baik, dirinya belum bisa menutup auratnya dan lain-lain. Dan hal seperti ini sebenarnya tidak salah 100%, tidak salah 100%, tetapi jangan sampai hal-hal seperti ini membuat kita mengurungkan atau menunda niat kita untuk melakukan ibadah haji. Sobat muda dimanapun berada, beruntung bahwa di antara syarat melakukan ibadah haji tidak harus soleh terlebih dahulu. Beruntung, karena justru dengan melakukan ibadah haji kita coba mensolehkan diri kita. Jadi ibadah haji kita gunakan sebagai wasilah untuk mensolehkan diri kita. Karena kadang lingkungan kita yang terbiasa seperti ini, maka berat, agak sulit bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah. Tetapi ketika kita datang ke satu tempat di mana di sana di dalamnya ada orang-orang yang bersemangat untuk melakukan ibadah, harapannya diri kita ikut kesetrum, diri kita ikut bergelora dengan semangat yang mereka miliki, sehingga semangat itu tertular dan ketika pulang dari ibadah haji kita bisa menjaga keistiqomahan. Jadi lingkungan-lingkungan yang saleh ini berpengaruh penting, bagian dari cara kita membangun kesolehan diri. Sebagaimana yang sering tergambar tentang kisah orang yang membunuh 100 jiwa. Orang membunuh 100 jiwa diperintahkan untuk hijrah ke satu lingkungan, karena di lingkungan itu banyak orang-orang soleh sehingga mudah untuk melakukan amal ibadah. Sebaliknya ketika dia tetap berada dalam lingkungannya yang pertama, maka agak sulit untuk melakukan amal ibadah. Jadi ini yang pertama, tidak harus soleh terlebih dahulu sehingga kita merasa belum layak, merasa belum pantas untuk menunaikan haji, sehingga kita terus menunda dan pada akhirnya waktu kita habis, usia kita habis sementara kita belum menunaikan ibadah haji. Ini yang pertama perlu kita luruskan. Kemudian yang kedua, penting bagi kita untuk memahami agar satu amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterimanya amal ini perkara yang penting. Dulu para ulama, orang-orang soleh terdahulu mengevaluasi dirinya. Ketika sudah beramal, apakah amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa tidak? Karena itu sekali lagi layak bagi mereka-mereka yang akan menunaikan ibadah haji terus mengevaluasi apakah amalnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara melakukan evaluasinya? Yang pertama adalah dengan menguji niatnya. Dengan menguji niatnya, karena ibadah haji ini adalah sebuah amal akhirat, amal agama. Jangan sampai kemudian dengan niat yang salah, akhirnya amal ini dicatat sebagai amal dunia, tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan ampunan karena niat yang salah, akhirnya dicatat sebagai amal dunia semata. Yang kedua, dengan kita memeriksa tentang sumber-sumber pendanaan yang kita gunakan untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa demikian? Karena ibadah haji ini adalah sebuah ibadah yang memang membutuhkan banyak biaya. Jangan sampai ibadah haji yang kita lakukan sumber-sumber pendanaannya berasal dari sumber-sumber yang tidak baik, atau mungkin tercampur antara rezeki yang baik dengan rezeki yang syubhat. Yang ketiga, sobat muda yang dirahmati Allah, penting pula bagi kita untuk melihat tentang hasil dari ibadah haji yang dilakukan. Mari kita evaluasi. Satu ibadah akan memberikan efek bagi para pelakunya. Orang-orang yang terbiasa wudu, maka di antara efeknya wajahnya akan jadi bersih, kulitnya akan jadi bersih. Di antara efeknya demikian. Orang-orang yang biasa datang ke masjid menunaikan ibadah sholat berjamaah, maka di antara efeknya dia akan senantiasa rindu dengan masjid musola, di mana dia akan mudah untuk beribadah di dalamnya. Ada efek-efek yang ditimbulkan pasca melakukan ibadah. Di antara ciri haji mabrur adalah yang pertama, it'amut ta'am. It'amut ta'am, memberikan makan, memberikan sedekah berupa makanan. Dan mungkin bukan hanya berupa makanan secara langsung,
tapi juga memberikan makanan dalam bentuk yang tidak langsung, misalnya memberikan pekerjaan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga dengan itu dia bisa mencukupi kebutuhan makanannya. Kemudian yang kedua adalah watibul kalam, ucapannya jadi baik. Dulu mungkin sebelum melakukan ibadah haji, kadang-kadang ya karena ada sentimen-sentimen tertentu, karena ada orientasi politik yang berbeda, ucapannya ini kasar, ucapannya tidak enak didengar, membuat telinga jadi merah, membuat hati jadi sumpek bagi mereka-mereka yang mendengarkan. Maka pulang dari ibadah haji, di antara efeknya adalah ucapannya jadi baik, ucapannya adalah doa, ucapannya adalah nasihat, ucapannya adalah wasiat. Ini di antara beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah haji, dan moga-moga sedikit pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam.